Kalau pahala ngaji nampak, kalau pahala ngaji kelihatan, kayak bulu Mandalika, kayak roti Holland Bakery, atau kayak roti inti. Sering. Kalau nampak ini pahala ngaji, ya Allah, tatalu pasti akan bakalan saling bunuh, saling berebut, saling sikut, saling sengkat, saling dorong-dorong untuk memperebutkan pahala ngaji. Sampai yang lagi di kantor ninggalin kantornya, yang lagi di pasar ninggalin pasarnya, yang lagi ngelayani pembeli ditinggalin untuk bisa hadir di pengajian. Kalau tapi nggak semua orang dikasih paham sama Allah. Tapi kita alhamdulillah. Saya nggak paham, udah ngaji aja. Saya nggak paham, ngaji aja udah. Man mata fi talabil ilmi mata syahidan walau kana ala firasyi. Kalau ada orang mati lagi ngaji, matinya mati syahid walaupun lagi di atas ranjang. Artinya lagi ngaji hadis. Kalau sekarang mati, ya lagi ngaji. Ini umpama kita meninggal di rumah kita, tapi di hati kita ada keinginan terus untuk ngaji. Itu kita matinya mati syahid. Syahid akhirat, akan bebas dari siksa kubur, akan bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Indah, Pak. Makanya ya Allah, saya mau ngandelin sholat, apa yang diandelin? Mau ngandelin baca Al-Quran, saya pernah dikebet. Udah berapa kebet hari ini Al-Quran? Gak kayak itu kan? Gak kayak itu, hari itu. Kita mau mujizat. Mujizat itu apa mujizat? Mau ngaji kalau yang hajat. Yasin orang nggak pernah baca, yang tahlilan aja baru baca Yasin. Mujizat, bukan mukjizat, bukan mujizat. Mau ngaji kalau ada yang hajat. Ya Allah ya Rabbana. Jadi kita mau ngambilnya, udah ngaji, udah ngaji. Duduk ilokan ketika turun rahmat Allah kepada yang ngaji. Kita ada di situ gak bagian, ilokan. Ada orang bagi sembako, kita ada di situ ilokan gak kebagian. Masa saya beli taruhan ilokan. Kalau kagak juga pelit bagi orang kaya. Artinya ketika turun rahmat Allah, kita kebagian. Mau duduk di belah mana aja, turun rahmat Allah kebagian. Jadi at-ta'ah, din itu maknanya at-ta'ah. Ada juga din itu maknanya ibadah, penghambaan, ya, bentuk ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jaza, balasan. Kita minta dan hanya kepada Allah saya memohon atas seluruh urusan dunia dan urusan hari pembalasan. Artinya ketika terjadi ahwal, hal-hal yang mencekam nanti di hari kiamat, ringsa kabeh jalma moroka Nabi Adam. Wah, semua orang pada ketakutan. Anak melihat bapak takut, bapak melihat anak takut, istri melihat suami takut, suami melihat istri takut. Kan gitu. Yauma yafirul mar'umin akhihi, terus wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Takut, Pak, dimintai pertanggungjawaban. Sekarang nih, istri yang kita klonin, anak yang kita timang-timang, pada waktunya akan menjadi musuh kita, Pak, kalau nggak bisa mendidiknya. Kata Allah itu mah, inna min azwajikum, dari sebagian pasangan kita ada yang menjadi musuh. Dan musuh yang paling dimakan musuh yang tahu rahasia kita. Makanya waspada musuh sekali doang, tapi waspada sama teman 1000 kali. Kenapa? Teman mah tahu rahasia kita. Nah, jangan terlalu. Jangan terlalu. Ada kasus perceraian, suami mungkin juga istri, itu nggak mau kalah. Dia ungkit lagi, ya orang kata aja tahu. Kalau katanya ada Black Mamba. Sarong.
juga ya. Saya mancing udah angkat. Ya Allah ya Rabbana alhamdulillah ya Allah. Jadi kita hanya kepada Allah minta pertolongan, jangan ke dukun, jangan ke makhluk, minta tolong sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Atau din juga bisa dimaknai hari pembalasan, hari kiamat, ya kan? Maliki yaumiddin. Din itu hari pembalasan. Wa mana lagi wa sallallahu wa sallama. Setelah basmalah lanjut hamdalah, setelah hamdalah baca sholawat. Jangan lupa kita bisa kenal Allah karena jasa Nabi. Kita tahu hak batil dari Nabi, tahu halal haram dari Nabi. Oh, gak sih ngomong Nabi? Ya iya, secara bersanad estafet. Nabi mengajarkan ke sahabat, diajarkan terus, maka ada wasilah-wasilah sampai ke guru kita. Tapi tetap wasilatul uzma adalah kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga rahmat Allah wasallama dan penghormatan Allah ala sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau ada orang nanya, kata Syekh Ismail Al-Hamidi, kalau ada orang nanya bahwa rahmat Allah untuk Nabi itu udah hasil, kasih sayang Allah atas Nabi udah wujud, kasih sayang Allah untuk Nabi sudah ada. Maka kalau kita minta rahmat Allah untuk Nabi, padahal rahmat Allah kepada Nabi sudah ada, itu kan tahsilul hasil. Tahsilul hasil, menghasilkan yang sudah hasil. Bisa nggak Pak? Nggak bisa Pak. Lampu udah nyala, dinyalain, bisa nggak Pak? Tolong nyalain lampu, udah nyala, maksudnya nyalain. Itu namanya tahsilul hasil. Udah potong dipotong, gimana? Udah potong, udah putus. Tahsilul hasil. Nabi sudah dirahmati oleh Allah. Kenapa kita minta rahmat Allah untuk Nabi? Umpama ada yang nanya begitu, kata saya Ismail Al-Hamidi, maka jawab bahwa yang dimaksud dengan salawat kita atas Nabi adalah meminta rahmat Allah yang belum ada. Lah, mau bisa begitu? Begini, fa innahu ma min waqtin, tidak ada satu waktu illa wa hunaka rahmah, kecuali di situ ada rahmat Allah. Lam tahsul lahu, yang belum hasil untuk Nabi. Kita minta rahmat Allah yang diturunkan di tahun 2025. Nabi sudah dapat rahmat Allah di tahun-tahun yang udah lewat, kan tahun 2005 baru ini kan. Jadi kita minta rahmat Allah yang apa? Yang baru, rahmat Allah yang update, ya, yang update. Rahmat Allah yang update lah, udah update, yang terbaru itu, yang terbaru. Fala yazalu yataraqi fil kamalah, sehingga Nabi terus naik kesempurnaannya, naik kemuliaannya, ila ma nihayatalahu, sampai ujung yang tidak ada ujungnya. Ujungnya nggak ada, ujungnya nggak jadi ujung kan? Pas kurang dikit nggak jadi pas. Gimana nih? Ya pas kurang dikit. Ya nggak jadi pas, kalau pas ini tetap pas. Nggak pakai kurang. Nggak pas ya kurang dikit.
Ini mah ujung yang gak ada ujungnya, udah nggak ada habisnya. La nihayata kalau gimana anda coba, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau kita ngaji ilmu balaghah itu pakai jumlah fi'liyah itu. Litajaddud wal hudus itu. Bukan disebut wadawam. Beda kalau jumlah fi'li, jumlah ismiyah itu disebut wadawam. Beda antara koma Zaidun dengan Zaidun qaimun, walaupun maknanya berdiri. Zaidun qaimun jumlah ismiyah, koma Zaidun jumlah fi'liyah. Apa artinya? Zaidun qaimun berdiri jahit, koma Zaidun berdiri jahit. Beda maknanya. Puyeng ya. Ngomong apa itu Ustaz? Ya Rabbana, alhamdulillah. Jadi selawat kita itu minta kepada Allah rahmat yang belum hasil, rahmat yang belum terlimpah atas beliau. Nah, fahuwa yantafi'u bi sholatina, Nabi ngambil manfaat dari sholawat kita. Fahuwa yantafi'u bi sholatina alaihi. Nah, Nabi mengambil manfaat dari sholawat kita atas beliau. Ala sahih. Lakin, tapi Allah tidak ada. Tetapi la yang bagi ayat sidal musolli ila adzalika. Tapi kalau kita selawat jangan begitu niatnya, nggak boleh sulah ada. Salawat kita istilah kata nggak nguntungin Nabi, kita yang untung hakikatnya. Kayak sedekah kita nggak nguntungin yang kita kasih Pak, nguntungin diri kita. Nih kita nyebrang rel nih ngasih 2.000, kamu bikin dia kaya tuh 2.000. Bikin kita miskin, kagak. Hakikatnya kalau kita sedekah, kita lagi membentengi harta kita. Jangan anggap kita udah superhero, udah gagah, udah hebat, bisa memberi. Yang padahal mah yang ngambil untung sejatinya kita Pak. Hasinu amwalakum bizakat, wadawu mardakum bisodaqah. Untuk mengobati penyakit ada kefiat dari Nabi apa dengan sedekah. Ternyata sedekah bisa mengobati penyakit. Asal yakin. Makanya ada metode pengobatan dengan metode sedekah. Ada toriko juga ada toriko sedekah itu ya. Mewajibkan, mengharuskan murid-muridnya untuk selalu bersedekah. Dan ini diambil oleh Mansur. Ini kalau bukan ngomongin gitu tahu kan? Ya tapi jangan dijimi-imi dunia. Itu udah sasarannya udah akhir tapi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan gitu ya. Artinya memang itu kan jawaban dari pertanyaan, ngapain sih minta berselawat sama Nabi, minta rahmat Allah untuk Nabi. Nabi itu udah penuh dengan rahmat Allah. Betul. Yang kita minta adalah rahmat yang belum hasil. Lah kok bisa begitu? Karena tidak ada satu waktu kecuali situ ada rahmat Allah. Itu yang kita minta supaya terlimpah atas Nabi. Tapi ketika kita bersalawat, jangan ada niat seperti itu. Jangan, udah selawat aja. Kenapa kata beliau? Bal yaqsidu at-tawassul. Tapi kita bermaksud tawassul ila Rabbi kepada Allah fi naili maqsudihi supaya hasil apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Tuh, ternyata selawat juga motifnya ternyata kepentingan kita. Kita banyak pikiran, ternyata keinginan kita yang kita harapkan cuma melibatkan Allah ya. Mana dia? Jadi ya kalau bahasa guru itu Nabi itu ibarat wadah yang sudah penuh dengan air. Ketika kita tuang lagi air di wadah itu pastikan luber. Itu yang kita harapkan, luberannya. Mana buktinya? Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Selawat sekali dibalas 10 kali lipat sama Allah. Lihat, yang ngomong siapa kita? Nabi apa kita? Kita cuma satu selawat dibalas 10. Teh solo cuma 2. Dibalas 1, teh solo beli 2 baru kasih 1.
Tapi jangan mau kalau beli 2 kasih 1, jangan mau. Iya, rugi. Kita beli 2 dikasih 1 jangan mau, jangan mau. Iya. Rugi kita beli 2 kasih 1. Beli 2 gratis, satunya 3. Itu mesti 2 dulu untuk dapat 1. Allah mah kagak 1 sholawat 10 rahmat. Ya Allah, alhamdulillah, enggak mungkin Allah kalah dengan makhluk. Wa man shalla alayya asyran, dan orang yang salawat 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, cepet. Wa man shalla alayya mi'atan, sallallahu alaihi biha alfan, 100 kita baca salawat, 1000 dibalas sama Allah. 1000 rahmat Allah. Wa man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubasyshara lahu bil jannah. Kalau ada orang sholawat sampai 1000 kali kagak bakal mati sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Khalid bin Katsir kegiatannya cuma baca sholawat 1000 kali tiap malam. Pas meninggal ada bisyarah, kabar gembira. Khalid bin Katsir min ahlil jannah. Sholawat dahsyat. Nah, ya. Dan lagi uniknya Pak, sholawat mah kan kalau ibadah yang lain kan dua kemungkinan, makbul, mardud. Makbulah, mardudah. Diterima apa ditolak? Nih tadi kita sholat isya, itu 2 kemungkinan Pak. Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, semua ibadah begitu kecuali sholawat. Kalau sholawat nggak ada ceritanya ditolak, diterima. Sampai walaupun pengen dialun dia sholawatan tetap diterima. Karena begitu agungnya kami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ya mudah-mudahan kita termasuk ahli ibadah, ahli sholawat, ahli zikir. Kemudian hadirin, ketika kita berbicara tentang sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau sholatullah wa salamu alaihi, nah itu doa-doa untuk Nabi tidak boleh digunakan kecuali dengan yang warid yang memang dianjurkan. Artinya gini, ketika mendoakan Nabi maka harus menggunakan kalimat yang diperbolehkan. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim atau as-salatu wassalamu ala Rasulillah dengan kata-kata sholat dan salam. Enggak boleh mendoakan Nabi dengan doa yang tidak warid seperti Nabi kita Muhammad rahimahullah, nggak boleh. Atau ini kita harus merasa bersyukur. Nanti kita akan adakan peringatan Maulid almarhum Nabi Muhammad. Nggak boleh. Itu kan doa. Almarhum itu doa. Apa almarhum? Yang dirahmati, yang disayang. Itu kan doa. Itu buat muslim. Kalau anak kafir jangan. Wah, ini almarhum Paulus ini. Jangan, Pak. Ini mah mendiang ya. Jadi kalau penggawain nggak boleh. Makanya ada kalau para nabi alaihi salam. Kalau para nabi alaihi salam. Kalau nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enggak boleh dengan yang lain ya. Almarhum atau rahimahullah. Kalau para nabi alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat radhiyallahu
sahabat wa tabi'in wal auliya wal masyayikh bit taradhi. Sahabat radhiyallahu anhu. Gimana kalau ulama? Boleh. Ulama juga pakai radhiyallahu anhu. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balbagi radhiyallahu anhu boleh ya. Sahabat radhiyallahu anhu. Jangan rahimahullah radhiyallahu. Kalau ulama boleh. Kalau ulama boleh radhiyallahu anhu, boleh rahimahullah. Wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyudu'ain kana. Adapun selain nabi, selain sahabat, selain tabi'in, selain wali, selain siapa itu, selain tabi'in, selain masyayikh, guru-guru kita, maka doa yang mana aja. Ya yang ini almarhum dah. Atau Allah yarham ya. Allah yarham Gus Dur, Allah yarham ibu gitu. Atau makanya sunnahnya Pak, kalau kita nyebut orang tua kita yang udah nggak ada, jangan langsung emak, sebutin almarhumah emak. Doa itu Pak, doa almarhum bapak. Jangan ini bapak saya dulu pernah tinggal di sini. Kamu udah bapaknya udah meninggal, itu kurang bagus. Sebut almarhum. Nah, itu doa itu. Yang untung lagi-lagi ke kita sih pakai apa? Nah, respect apa Pak? Kembali. Iya, ke kita juga Pak, ke kita juga. Kenapa? Di antara penarik rezeki, mewariskan datangnya rezeki adalah mendoakan orang tua tuh. Ngedoain orang tua itu mewariskan kaya. Sebaliknya, meninggalkan doa untuk orang tua mewariskan kefakiran. Tarku doa lil walidaini, tidak mendoakan orang tua mimma yuridul faqra, termasuk sesuatu yang mendatangkan kefakiran. Makanya jangan lupa ya setiap sholat Rabbi firli walidayya, setiap sholat supaya kita dicatat sebagai anak yang berbakti. Kalau udah begini ntar anak kita berbakti sama kita, cucu kita berbakti sama kita. Kan kita apa yang kita lakuin Pak. Kalau kita perlakuan orang tua kita seperti raja, kita dirajain sama anak kita. Kalau kita bakti sama orang tua, ntar anak kita bakti sama kita. Begitu ada sepuh-sepuh gini, ya Allah, berasa ini anak yang benar, anak yang gak benar, yang soleh, yang gak soleh, yang perhatian, yang gak perhatian. Dulu kita masih gagah, anak gak perhatian, bodo amat gue bisa kerja, gue punya duit. Kalau udah purna, udah pensiun, udah mantan, manusia resan. Termasuk aja kamu. Semua kita resan. Manusia sisa. Ya Allah, nggak berasa jam 11. Tuh ya, salawat untung Pak, salawat untung. Mudah-mudahan kita masuk ahli salawat. Amin.